Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Budi Susetyo, SSI ME, dan tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi yang sudah memberikan tugas kepada kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hikmatul Sa'diyah dari kelas 7D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPS Peramalan Bisnis untuk 1 semester ke depan. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai linear programming metode grafis. Linear ini mengacu pada sesuatu yang berbentuk garis lurus atau memiliki hubungan proporsional. Dalam pemrograman, metode grafis ini digunakan untuk membuat dan menampilkan gambar di layar komputer. Untuk model pemrograman linear adalah metode matematis untuk menemukan solusi optimal dari masalah dengan fungsi tujuan dan kendala linear. Tahapan metode grafis dalam pemrograman linear ini meliputi menentukan fungsi tujuan, menyusun dan menggambar kendala, menentukan daerah yang memenuhi kendala, menemukan titik sudut daerah visible, menghitung nilai fungsi tujuan pada titik sudut, menentukan solusi optimal, dan membuat kesimpulan untuk menghindari kendala di masa depan. Selanjutnya yang kedua, linear programming dengan metode simplex. Pemrograman linear adalah metode matematis untuk mengoptimalkan fungsi tujuan linear dengan variabel dan kendala linear. Metode simplex digunakan untuk masalah dengan banyak variabel dan kendala. Untuk tahapan pengerjaannya itu meliputi formulasi masalah, konversi ke bentuk awal, menyusun tabel simplex awal, identifikasi variabel masuk dan keluar, operasi privat, iterasi, menentukan solusi optimal, dan evaluasi serta verifikasi. Yang ketiga yaitu transportation method. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dengan mempertimbangkan biaya, kapasitas, dan permintaan di berbagai lokasi. Untuk jenis-jenis model transportasi ini meliputi model transportasi standar, model biaya variabel, model dengan permintaan dan kapasitas fleksibel, dan model dengan pengiriman terpisah, model multitujuh. Untuk pembuatan model ini melibatkan perencanaan awal, pemilihan bahan, terus pembuatan kerangka dan komponen, perakitan, finish, dan pengujian. Untuk penerapan model ini mencakup perencanaan rute, manajemen lalu lintas, analisis kebutuhan infrastruktur, peramalan permintaan, evaluasi dampak lingkungan, pengembangan kebijakan, dan optimalisasi sistem transportasi. Untuk yang selanjutnya, yang keempat yaitu regression forecasting. Ini digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen dengan menggunakan garis lurus. Untuk jenis-jenis model regresi linear ini meliputi regresi linear sederhana, berganda, polinomial, terikat, regularisasi, dan robust. Teknik pembuatannya ini mencakup pengumpulan dan eksplorasi data, pemilihan model, persiapan, dan pembagian data. Pembangunan, evaluasi, penyesuaian, interpretasi, dan implementasi model penerapan regresi linear melibatkan prediksi dan ramalan, analisis kausalitas, pengendalian kualitas, perencanaan, pemasaran, keuangan, dan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu game teori. Game teori ini cabang matematika dalam ekonomi yang menganalisis strategi dan keputusan dalam situasi di mana hasil tindakan seseorang ini bergantung pada tindakan orang lain. Teknik model strategi murni ini melibatkan analisis ketika pemain memiliki satu strategi tetap tanpa probabilitas. Sedangkan teknik model strategi campuran ini melibatkan penggunaan probabilitas untuk memilih strategi berguna saat tidak ada strategi murni yang jelas lebih baik. Selanjutnya yaitu yang keenam, forecasting location. Proses ini memprediksi lokasi yang paling optimal untuk suatu kegiatan usaha atau fasilitas berdasarkan berbagai faktor. Untuk metode volume biaya ini biasanya digunakan untuk memilih lokasi yang dapat meminimalkan total biaya operasional berdasarkan volume yang dihasilkan atau dipasarkan. Untuk model
Untuk metode grid adalah teknik untuk menentukan lokasi yang optimal dengan menggunakan pendekatan visualisasi dalam bentuk grid atau peta. Untuk metode transportasi ini teknik optimasi yang digunakan untuk menentukan distribusi barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya transportasi yang paling rendah. Untuk yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, Hungarian Method. Ini digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan dengan cara optimal. Teknik maksimasi adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan suatu hasil dengan tujuan mencapai nilai terbesar atau tertinggi dari fungsi objektif tertentu. Dalam konteks operasi dan manajemen, teknik ini sering digunakan untuk memaksimalkan keuntungan. Untuk teknik minimalisasi adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan suatu hasil dengan tujuan mencapai nilai terkecil atau terendah dari fungsi objektif tertentu. Teknik ini banyak diterapkan dalam berbagai masalah operasional seperti pengurangan biaya. Untuk yang kedelapan yaitu Network Analysis Forecasting. Ini metode analisis yang digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan perkembangan suatu proyek atau sistem yang kompleks dengan menggunakan model jaringan. Teknik FET ini adalah pendekatan dalam manajemen proyek yang digunakan untuk menghitung waktu paling awal sebuah aktivitas atau tugas dapat diselesaikan. Untuk teknik LVT ini adalah metode dalam manajemen proyek yang digunakan untuk menghitung waktu paling lambat sesuai aktivitas atau tugas dapat diselesaikan tanpa menunda proyek secara keseluruhan. Untuk yang selanjutnya yaitu yang ke-9, teori analisis antrian. Metode yang digunakan untuk memprediksi dan menganalisis perilaku antrian ini dalam berbagai sistem seperti sistem pelayanan pelanggan jaringan, telekomunikasi, dan manajemen inventaris. Beberapa model antrian ini meliputi mengasumsikan satu server tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan mengikuti distribusi pesan. Selanjutnya, mengasumsi lebih dari satu server dengan tingkat kedatangan dan pelayanan yang sama. Selanjutnya, mengasumsikan satu server dengan tingkat kedatangan yang mengikuti distribusi pesan, tetapi waktu pelayanan mengikuti distribusi umum. Selanjutnya, mengasumsi beberapa server dengan distribusi kedatangan dan pelayanan yang umum tidak mengikuti distribusi pesan. Untuk contoh penerapan model antrian ini dalam kasus nyata yaitu seperti layanan pelanggan di bank. Bank ini menggunakan teori antrian untuk memprediksi jumlah teller yang dibutuhkan selama jam sibuk agar waktu tunggu pelanggan dapat diminimalkan. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu exponential smoothing. Metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan data deret waktu atau time series. Model exponential smoothing ini terdiri dari beberapa variasi, masing-masing digunakan tergantung pada karakteristik data yang dianalisis, yaitu simple exponential smoothing, hot exponential smoothing, selanjutnya hot winters exponential smoothing. Untuk penerapan model exponential smoothing dengan bantuan berbasis software yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.